Halo, kenalin nama aku Jojo. Di video kali ini, aku mau ceritain tentang pengalaman aku ikut UTBK 2020 dan juga proses aku selama belajar dan mempersiapkan diri menuju UTBK 2020. Jadi waktu itu, setelah aku duduk di kelas 3 SMA, aku udah mulai berpikir untuk mencari tahu jalan apa yang harus aku lalui untuk bisa kuliah. Aku udah mulai cari tahu tentang apa itu SNMPTN, apa itu SBMPTN, apa itu ujian mandiri, dan juga aku udah mulai cari tahu jurusan yang aku suka dan juga jurusan yang sekiranya akan aku ambil dalam UTBK 2020 waktu itu, beserta kampus-kampus yang aku inginkan. Dan setelah tahu tentang itu semua, aku membulatkan tekad untuk belajar jauh-jauh hari agar persiapanku benar-benar matang untuk mengikuti UTBK 2020. Untuk SNMPTN sendiri, aku nggak yakin dan nggak terlalu berharap karena nilai aku naik turun dan juga teman-teman aku banyak yang lebih pintar daripada aku. Alasan aku waktu itu untuk belajar jauh-jauh hari, selain karena aku nggak yakin sama nilai untuk masuk nominasi SNMPTN, aku juga mau ngambil jurusan yang sosum, sementara aku sendiri anak IPA, jadi aku lintas jurusan. Dan aku ngerasa kalau misalnya aku mempersiapkan eh, segala sesuatunya untuk UTBK 2020 di semester 2, aku rasa akan keteteran karena materi yang akan aku pelajarin itu banyak dan juga mungkin beberapa mata pelajaran di sosum belum aku pelajari sama sekali, jadi benar-benar butuh waktu ekstra untuk mempersiapkan semuanya. Dan juga aku ngerasa kalau misalnya aku mempersiapkan diri di semester 2 itu bakalan keteteran karena di semester 2 agenda kelas 12 itu terhitung banyak, mulai dari mungkin praktik, kemudian menghadapi tugas-tugas yang juga banyak, kemudian ikut ujian-ujian yang bertubi-tubi, kemudian ikut tryout, ikut les, dan berbagai macam kegiatan lainnya. Jadi waktu itu setelah aku memutuskan untuk belajar awal-awal bulan 8, aku udah mulai niatin untuk nabung karena buku-buku yang mau aku pakai buat belajar sosum itu belum ada, jadi aku harus nabung dulu. Dan juga aku waktu itu rencana untuk mengikuti bimbingan belajar online. Setelah 1 atau 2 bulan uang itu terkumpul, aku langsung beli buku geografi, buku ekonomi, buku sosiologi dan juga sejarah, dan beberapa buku TPS. Beberapa minggu setelah aku beli buku itu, aku ikut bimbingan belajar online dan aku udah mulai belajar, mulai dari ngeprint materi-materi dari bimbingan belajar online tadi. Kemudian aku juga udah mulai cari referensi-referensi dari buku-buku yang aku beli dan aku catat dan aku pahami. Dan prosesnya emang lumayan panjang sih, sampai waktu itu di pertengahan bulan 11 aku udah ngerasa udah deh nanti aja ditunda dulu belajarnya, bulan 1 lagi disambung, karena bener-bener materinya tuh bener-bener banyak gitu. Jadi aku sempat mikir kayak gitu, tapi akhirnya aku niatin ya udahlah nggak apa-apa, kalau emang sekiranya emang udah capek buat belajar terlalu keras, ya udah nggak apa-apa, dikendorin dikit aja belajarnya, yang penting tetap belajar setiap hari. Dan gak terasa waktu itu udah memasuki bulan 1. Di bulan 1 itu aku belajar tentang materi TPS, tapi gak terlalu mendalam karena fokus aku itu belajar materi tentang sosum. Karena materi sosum itu aku rasa benar-benar banyak dan perlu tenaga ekstra buat memahaminya daripada belajar tentang TPS. Dan aku bahkan waktu itu sampai
Gak nyangka kalau ternyata ada perubahan-perubahan dalam sistem UTBK 2020. Semua itu terjadi secara bertahap, dan itu semua setelah ada pandemi virus corona. Jadi dibuat beberapa perubahan-perubahan agar UTBK 2020 tetap berjalan. Tapi aku sendiri ngerasa kalau sistem atau perubahan-perubahan yang terjadi bener-bener ngerugiin aku yang udah belajar jauh-jauh hari untuk mempersiapkan UTBK 2020. Waktu itu perubahan-perubahan yang bener-bener terasa ngerugiin aku. Perubahan tentang penghapusan sistem ujian TKA baik Sosum maupun Saintek. Jadi waktu itu UTBK itu sebelumnya ada 2 sistem ujiannya, yaitu TKA Sosum atau Saintek dan satu lagi TPS. Nah di 2020 waktu itu tesnya dihapus 1, yaitu TKA Sosum atau Saintek. Jadi tesnya hanya tinggal 1, yaitu TPS. Dan di situ aku bener-bener ngerasa frustasi banget sih waktu itu, karena aku udah belajar materi Sosum jauh-jauh hari dari awal semester 1. Dan setelah dengar kabar itu, aku ngerasa kalau aku udahlah nggak jauhin buku dulu selama beberapa minggu, karena masih ngerasa nggak percaya kalau akan terjadi perubahan seperti itu. Dan perubahan-perubahan selanjutnya waktu itu soal matematika akan dibuat beberapa dalam menggunakan bahasa Inggris. Dan aku makin kacau karena soal matematika dalam bahasa Indonesia aja kadang suka keteteran, apalagi dalam bahasa Inggris. Dan waktu itu ujian UTBK-nya diundur, yang seharusnya bulan 4 kemudian diundur bulan 6, dan kemudian diundur lagi sampai bulan 7. Dan semakin mendekati hari H UTBK, 1 bulan sebelum hari H UTBK, aku bahkan waktu itu sempat mikir buat ya udahlah gak apa-apa, tahun depan aja nyobanya, gap year dulu daripada nanti dipaksain dan nggak niat, jadinya kan bikin capek diri sendiri. Tapi setelah aku pikir-pikir, ya udahlah nggak apa-apa, aku juga udah bayar dan udah nyelesain administrasi untuk UTBK 2020, jadi ya udahlah nggak apa-apa, ikut aja, coba aja. Dan waktu itu nggak terasa udah masuk bulan 7. Waktu itu UTBK-nya dari tanggal 6 bulan 7 sampai tanggal berapa aku lupa, dan aku kebagian hari kedua, yaitu tanggal 7 bulan 7 2020. 1 hari sebelum aku mengikuti ujian UTBK 2020 itu, aku udah berada di lokasi untuk survei ruangan ujian, dan juga biar nggak terlambat kalau misalnya datang pas hari H. Karena by the way, rumahku dari lokasi ujian jauh, dan aku harus bener-bener siapin diri di lokasi 1 hari sebelum ujian. Waktu itu yang dapat ujian pertama, soalnya bener-bener gak terprediksi, dan ada beberapa soal yang ngebuat mereka yang ujian di hari pertama bener-bener kayak ngerasa aneh aja gitu. Ada temen aku yang ngerasa, wah ini soalnya bener-bener nggak terprediksi sih, bener-bener nggak sesuai sama yang sering diikutin di tryout gitu. Ada soal-soal seperti soal bahasa Panda, dan juga soal-soal lain yang aku lupa soalnya dalam bentuk apa, tapi yang paling menyita perhatian itu waktu itu soal bahasa Panda. Setelah mendengar ada soal bahasa Panda, yang terpikirkan di pikiranku waktu itu soalnya bakalan banyak dan juga bakalan bener-bener sulit untuk aku sendiri. Dan waktu itu aku juga sempat berpikir, yaudah gak apa-apa, malam ini coba cari tahu, coba pelajari sebisa mungkin. Siapa tahu mempelajarinya secara singkat, dalam waktu yang singkat
bisa ngebantu dikit-dikit. Dan ternyata aku kesulitan buat belajar bahasa Panda dalam waktu yang singkat itu. Dan ya udah, aku mikir nggak apa-apa lah, ikut aja dulu UTBK 2020 ini. Udah ada di lokasi juga, mau nggak ikut itu percuma. Sayang banget udah ngorbani duit 200.000 buat ujian dan harus pulang tanpa nyoba sama sekali. Itu tuh bener-bener gak worth it gitu. Jadi ya udah, pas hari H aku sesi kedua waktu itu jam 12-an kalau nggak salah, siang itu tes. Waktu itu ternyata nggak ada soal matematika yang ada bahasa Inggrisnya. Tapi meskipun nggak ada soal bahasa Inggrisnya di matematika itu, soal matematikanya tuh bener-bener ngebuat aku pusing sih. Aku nggak bisa ngejawab, nggak tahu waktu itu aku ngejawab apa. Dan aku ngejawab semua sih soal matematikanya, tapi nggak tahu jawabannya tuh bener atau enggak, karena aku ngerjain soal matematika itu 9 atau 10 soal itu dalam waktu 2 menit, karena aku bener-bener kesel banget ngeliat soal matematikanya karena susah. Jadi aku yaudah skip aja ke soal berikutnya. Dan aku waktu itu ketemu juga soal bahasa Panda, satu atau dua soal bahasa Panda, dan satu lagi soal seperti sandi-sandi kayak gitu. Jadi agak sulit. Dan setelah selesai ikut ujian UTBK 2020 itu, aku ngerasa lega sih, walaupun mungkin usaha yang aku lakukan belum maksimal, karena ada beberapa mata pelajaran yang aku banyak jawab cepat dan skip ke soal-soal atau mata pelajaran lain. Aku mau nyampai sama teman-teman kalau apalagi buat yang mau berjuang buat UTBK 2021, nggak apa-apa buat belajar dari jauh-jauh hari, nggak apa-apa buat belajar soal-soal yang bisa kalian pelajari. Apa yang kalian pelajarin itu nggak mungkin 100% akan sia-sia. Walaupun mungkin nggak keluar dalam soal ujian itu, tapi pasti bisa nambah pengetahuan kalian dan juga bisa berguna, walaupun nggak pada saat itu juga bergunanya. Dan juga kalau misalnya kalian mau nunggu soalnya pasti yang seperti ini, soalnya pasti yang seperti itu, kalian jadi nggak akan belajar karena ngerasa males lah buat belajar, ngapain belajar, nanti soalnya kayak gini nggak sesuai sama apa yang aku pelajarin, buang-buang waktuku percuma. Jangan banget sih punya pikiran yang kayak gitu, karena gimana pun juga pasti apa yang kalian pelajarin tetap berguna. Nggak apa-apa, usaha aja dulu, coba aja dulu. Kan kita nggak tahu, di atas kertas mungkin bisa jadi kita ngerasa kalau udahlah, aku jauh banget tertinggal dari orang lain. Orang lain tuh persiapannya bener-bener mateng, orang lain itu bener-bener banyak yang lebih pintar dari aku, sementara aku nggak sepintar mereka. Jangan mikir kayak gitu dulu sih, karena seringkali hasil di atas kertas sama hasil di lapangan itu kadang berbanding terbalik. Kadang hasil di atas kertas menunjukkan kalau kita berada di bawah orang lain, mungkin berada sangat jauh dari orang lain, tapi ketika di lapangan hasil bisa menunjukkan yang berbeda. Bisa jadi kamu malah jauh lebih unggul daripada mereka yang kamu anggap lebih unggul daripada kamu. Buat kalian yang lagi berjuang untuk UTBK 2021, tetap semangat dan dapat kabar baik sih untuk UTBK 2021-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.